Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa syarif wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalik. Amma ba'da, ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh, Musholla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Ibadah Asri Bekang, yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas panutan kita yang mulia, baginda kita tercinta, ikutan kita, suri tauladan bagi kita, yang paling baik untuk kita contoh, untuk kita tiru akhlak dan ibadahnya, yang kelak di hari kiamat syafaatnya sangat amat kita harapkan, yaitu Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, tetap cinta kepada beliau, tetap istiqomah secara istimrar, secara kontinu menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan ajaran Islam dan sunnah-sunnah beliau, juga menjauhi apa-apa yang dilarang oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, juga keluarga kita dan saudara kita semuanya memperoleh syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada pagi hari ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk para sepuh atau orang tua kita, paman bibi kita, kakak adik kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, dan umumnya untuk ahli kubur, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla jalaluhu, semoga dengan barokah mujizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, kita semuanya, juga keluarga kita dan saudara kita yang masih hidup di alam dunia, semoga oleh Allah selalu diberikan kesehatan baik zahir maupun batin, dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan, selalu kita manfaatkan untuk menambah amal kebaikan, menambah amal solih, untuk menambah berbagai macam ibadah buat bekal nanti sesudah mati.
Dan apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita, baik saudara senasab, saudara daging, dan ataupun saudara seiman seagama seakidah yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, kita doakan semoga yang sedang sakit oleh Allah segera disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibn Abdillah, 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 wa ya qari kitabillah, Muhammad ibn Abdillah, wa ya qari kitabillah, alaika qurbatul hadrat tujahid fi sabilillah, alaika qurbatul hadrat tujahid fi sabilillah. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummatil ba'di ajambi min az-zambi wa ghafaru dhunub Allah wa zambin min az-zambi wa ghafaru dhunub Allah. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah. Disadari ataupun tidak disadari, diakui dan ataupun tidak diakui, selalu teringat maupun selalu terlupakan,
bahwa setiap kita pasti semuanya akan kembali kepada Allah. Dalam Al-Quran ayatnya berbunyi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ayat Quran, ada di Quran. Ayatnya lengkap, ayatnya berbunyi fa'idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Awal ayatnya berbunyi walana berluannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu lengkap ayatnya. Apa artinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Inna ini asal kata terdiri dari lafaz inna dan nahnu. Nahnu di sini adalah mutakalim autom nafsa, yang dimaksud adalah Allah. Nah, kemudian menjadi inna yang mengandung arti sesungguhnya. Maaf, inna itu tanpa alif. Ya, inna panjang ya, pakai alif ya. Iya, betul. Berarti alifnya alif mutakalim ma'al ghair. Asalnya dari inna dan nahnu. Jadi nahnunya bukan nahnu mu'adzam nafsah, tapi nahnunya nahnu mutakalim ma'al ghair. Jadi lafaz inna sebagai amil nawasih atau sebagai huruf yang fungsinya menasabkan dimasukkan diidopatkan kepada lafaz nahnu, yang nahnunya di sini mengandung makna mutakalim ma'al ghair. Jadi inna itu artinya sesungguhnya kami atau kita. Satuhune utawi ingsun sedoyo itu. Inna sesungguhnya kami atau sesungguhnya kita. Lillahi itu lamnya lam lil milki, lam yang menunjukkan kepemilikan atau kepunyaan. Di lillahi itu mengandung arti milik Allah. Lil inna sesungguhnya bermula kami, lillahi itu milik Allah. Jadi kita semuanya hakikatnya milik Allah. Hakikatnya kita semuanya tidak punya apa-apa. Kedua mata kita, kedua telinga kita, kedua tangan kita, hidung, mulut, gigi, perut, dan semuanya, termasuk ruh yang ada di dalam tubuh kita, itu semuanya milik Allah. Kita nggak pernah merasa bahwa kita menciptakan mata kita, menciptakan kedua telinga kita, menciptakan lidah, mulut, tangan, kaki kita. Kita hanya menggunakan saja apa yang sudah Allah ciptakan dalam diri kita. Jadi hakikatnya kita semuanya adalah milik Allah. Hakikatnya kita ini sebenarnya tidak punya apa-apa. Seperti halnya ketika kita lahir ke alam dunia, dilahirkan oleh ibunda kita nggak punya apa-apa dan nggak bisa apa-apa. Dan manakala kita mati masuk ke alam kubur juga nggak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Yang akan menolong menyelamatkan kita di alam kubur adalah amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, amal ibadah yang telah kita lakukan selama hidup di alam dunia. Kita mah nggak bisa apa-apa. Yang menolong itu amal soleh kita. Yang manfaatkan kedua mata kita, kedua telinga kita, kedua tangan kita, lisan kita, kedua kaki kita
kita, seluruh anggota badan kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal soleh, untuk berbuat baik, karena itulah nanti yang akan menyelamatkan kita. Inna sesungguhnya kami, lillahi itu milik Allah. Wa inna dan sesungguhnya kami ilaihi kepada Allah. Wa inna lan satuhune utawi ingsun sedaya ilaihi mari Gusti Allah. Rajiun. Iku rajiun balik kabeh. Sesungguhnya kita semuanya adalah milik Allah dan sesungguhnya kepada Allah kita semuanya akan kembali. We are from God and we are kembali back to God. Itu bahasanya gitu. We are from God and we are come back to God. Kita semuanya dari Allah dan kita sebenarnya akan kembali kepada Allah. Lalu siapa kita? Siapa saya ini? Dari mana saya? Dan ada di mana saya sekarang? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Dan nantinya saya akan kemana? Jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jawab oleh kita sendiri. Man anak, siapa aku? Min aina anak, dari mana aku? Ma'amil anak di dunia, apa yang harus aku lakukan di dunia? Kemudian ila aina anak, akan kemana aku ini? Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disadari ataupun tidak disadari, diakui ataupun tidak diakui, teringat dan ataupun terlupakan, kita semuanya pasti akan kembali kepada Allah karena kita memang asalnya dari Allah. Kapan kita akan kembali kepada Allah? Apabila ajal kematian yang sudah ditentukan oleh Allah tiba datang kepada kita. Dan setiap kita itu masing-masing sudah ada ketentuan matinya. Likulli umatin ajal, bagi setiap umat itu ada ajalnya, ada waktunya. Waktu hidup di alam dunia seberapa lama, ada ketentuannya. Bahkan dalam Al-Quran surah 56 ya, surah Al-Waqi'ah ayat 60 juga Allah menegaskan nahnu qaddana bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kata Allah dalam ayat ini, kami telah menentukan kematian di antara kalian dan sekali-kali kami tidak bisa dikalahkan. Artinya tidak ada seorang pun yang dapat mendahului ketentuan Allah. Jadi setiap kita kematiannya sudah ada ketentuan dari Allah. Mata kapan mautuna kita akan mati? Fi aina mautuna, di mana kita akan mati? Fi ayyi halin mautuna, dalam keadaan bagaimana kita akan mati? Lalu apa penyebab kematiannya? Itu semuanya sudah ada ketentuan. Jadi kita nggak usah takut mati, karena walaupun umpama kita takut mati, tetap toh pada akhirnya kematian akan datang kepada kita kalau sudah tiba saatnya. Nah, yang kita takutkan bukan matinya itu sendiri, yang kita khawatirkan, yang kita cemaskan bukan datangnya kematian, tapi justru yang kita cemaskan, yang kita khawatirkan, yang kita takutkan kematian yang telah ditetapkan oleh Allah keburu datang menuntut nyawa kita, sementara kita masih banyak dosa, sementara kita bekalnya untuk pulang ke akhirat belum ada. Nah, ini yang kita khawatirkan. Makanya hakikat Allah menghidupkan kita di alam dunia ini, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk kita berbuat baik, bukan untuk menumpuk dosa, bukan untuk bermalas-malasan beribadah, bukan untuk berleha-leha, bukan untuk bersantai-santai, santuy-santuy. Tidak. Kita ini dihidupkan oleh Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal
illa liya'budun. Surat Al-Jariyat ayat 56 Allah menegaskan demikian. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan seluruh jin dan seluruh manusia illa liya'budun, melainkan supaya mereka semuanya mengenal aku dan beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman seagama sekalian, apabila kita sudah mati, dan kita pasti akan mati, mau ataupun tidak mau, setuju ataupun tidak setuju, terpaksa ataupun tidak terpaksa, siap ataupun belum siap bekalnya. Yang jelas apabila ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita datang merenggut nyawa kita, kita pasti mati. Dan apabila kita mati sebagai orang Islam, pasti kita akan dikubur di dalam tanah. Yang kelihatan oleh kedua mata kasat kita itu kuburan. Tapi di balik kuburan ada alam, namanya alam kubur, alam barzah. Nah, alam barzah ini termasuk alam gaib, alam metafisika, alam yang sama sekali tidak bisa dilihat oleh mata kasat, oleh panca indera, tidak bisa dideteksi secara johiriah. Di balik kuburan ada alam kubur, ada alam barzah. Di situ ada kehidupan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila anak Adam atau apabila manusia mati, maka dia sudah tidak bisa beramal lagi. Ketika masih hidup, dia bisa sholat. Tapi setelah mati, paling disolatkan. Ketika masih hidup di alam dunia, bisa ngaji. Tapi setelah mati, paling diajarkan. Ketika masih hidup di alam dunia, bisa bersedekah kepada orang lain, kepada fakir miskin, jompo-jompo, yatim piatu, orang-orang terlantar, orang-orang yang susah. Tapi setelah mati, paling disedekahi oleh keluarganya. Kalau kita mati, ketika kita masih hidup, kita bisa mandi sendiri. Sudah mati, kita ditandiin sama keluarga kita. Walaupun kita dulu waktu gagah perkasa, pangkatnya jenderal, tetap sudah mati mah ditandiin. Ketika masih hidup, kita bisa memakai pakaian sendiri. Setelah mati, pakai kain kapan pun dipakaikan oleh amil. Dan itu semua pasti akan kita alami. Kenapa? Karena udah banyak bukti, udah banyak contoh yang meninggal. Makanya apa? Biar mau wajib cukup sebenarnya. Dengan adanya kematian seseorang, dengan adanya kematian anggota keluarga kita, dengan adanya kematian tetangga kita, dengan adanya kematian siapapun, itu cukup sebenarnya nasihat buat kita bahwa cepat atau lambat kita pun pasti akan menyusul seperti mereka. Jadi kita hidup dalam dunia nggak selamanya. Emang alam dunia milik kita apa? Semau kita nggak bisa. Alam dunia ada yang memiliki, ada yang menguasainya, itu Allah Rabbul Alamin, Allah Tuhan semesta alam. Kita bukan siapa-siapa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah." Ija apabila mati, meninggal dunia, sopoh ibnu Adam, anak Adam. Ija mata ibnu Adam, apabila anak Adam, apabila manusia telah mati, telah meninggal dunia. Apa itu mati? Mati itu adalah al-farqu bainar ruh wal jasad, berpisahnya antara ruh yang ada di dalam tubuh kita, dia keluar, ruhnya diambil, maka yang tertinggal jasad. Itulah kematian. Yang mati bukan ruhnya, tapi yang mati jasad kita, raga kita.
ketika ruhnya diambil oleh Allah keluar, maka seluruh anggota badan kita tidak berfungsi. Matanya sudah tidak bisa melihat, lisannya sudah tidak bisa berbicara, tangannya sudah tidak bisa bergerak, kakinya sudah tidak bisa melangkah, semuanya tidak berfungsi, mati karena ruhnya sudah keluar, diambil oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Mati itu bahasa Qur'annya mayit. Mayit itu secara bahasa dalam kamus bahasa Arab artinya bangkai. Jadi kita sebenarnya pasti akan menjadi bangkai. Buktinya kalau kita mati cepat dikubur. Kalau berlama-lamaan nggak dikubur, seminggu 2 minggu, busuk badan kita, lama-kelamaan bau, dikerumunin lalat hijau, keluar belatung, itulah kita. Makanya nggak perlu sombong kita hidup dalam dunia. Yang pantas untuk sombong hanya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia yang paling teramat sombong, kesombongannya melebihi iblis. Iblis diusir oleh Allah dari gara-gara sombong, menentang perintah Allah. Tatkala Allah memerintahkan kepada iblis supaya bersujud kepada Adam dengan sujud inhidain, hanya sekedar membungkukkan badan saja, menghormat kepada Adam sebagai ciptaan Allah. Iblis dengan sombongnya mengatakan, "Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Aku, kata iblis, lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan Adam dari tanah, sementara engkau ciptakan aku dari api. Unsur api jauh lebih baik daripada unsur tanah. Mana mungkin aku harus menghormat Adam? Sombong iblis. Akhirnya kata Allah, "Ukhruj minha fa innaka rajim." Keluar engkau dari surga, engkau makhluk terkutuk. Akhirnya iblis dikutuk selamanya. Iblis itu ahli neraka nantinya. Dan termasuk akan masuk ke neraka adalah orang-orang yang mengikuti jejak langkah perbuatan iblis. Iblis itu punya pasukan namanya Sayatin. Syaiton itu pasukan iblis. Para jamaah yang dimuliakan Allah, iblis diusir dari dalam surga gara-gara sombong. Ada manusia yang ingin masuk surga, tapi terhalang dengan kesombongannya. Kalau iblis masih mending, sombongnya kepada Adam, tidak mau bersujud kepada Adam, merasa dirinya lebih baik dari Adam. Tapi ada manusia ngakunya Islam, tapi kesombongannya melebihi kesombongan iblis. Siapa dia? Siapapun dia yang tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak mau sholat. Orang-orang Islam yang tidak mau sholat, kesombongannya melebihi kesombongan daripada iblis. Iblis tidak mau sujud hanya kepada manusia yang bernama Adam. Tapi kalau kita nggak mau sholat, itu artinya kita nggak mau sujud kepada Allah yang menciptakan kita. Berarti kita lebih sombong kalau nggak sholat. Orang-orang sombong, tempat yang layak, yang pantas bagi orang-orang sombong bukan surga tapi neraka. Neraka. Jadi dalam hadis diterangkan, siapa yang di dalam hatinya ada sedikit saja kesombongan, walaupun kesombongannya ada di dalam hatinya itu miskal jarat ini hanya sebesar jarah, maka kesombongan yang ada dalam hatinya menyebabkan dia akan masuk neraka. Di neraka itu tempatnya orang-orang yang sombong. Tempatnya orang-orang yang sombong. Allah mengharapkan surga bagi orang-orang yang sombong. Rasulullah menegaskan dalam sabdanya, la yadkhulul jannata al-mustakbirun. Sekali-kali tidak akan bisa masuk ke dalam surga siapa? Al-mustakbirun, orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong itu orang-orang yang tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah, tidak mau beribadah. Sombong. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila anak Adam meninggal dunia, kata Nabi,
putuslah amalnya. Artinya orang yang sudah meninggal dunia sudah tidak bisa beramal lagi, sudah tidak bisa sholat lagi, paling disolatkan. Makanya kalau mau sholat sekarang, mumpung masih hidup, mumpung masih sehat, jangan nunggu datangnya penyakit baru mau sholat. Jangan nunggu nanti aja sudah kuat tobatnya, belum sempat bertobat, ada kematian pun datang, celaka dia. Jangan menunda-nunda taubat, jangan menunda-nunda ibadah kepada Allah. La tu'akhir amalaka ilal ghad ma taqdiru an ta'malahu al-yawm. Jangan kau akhirkan, jangan kau tangguhkan, jangan kau nantikan, jangan kau tunda amalanmu hari ini, lakukan hari ini, jangan ditangguhkan sampai esok hari. Karena nggak ada jaminan kalau besok hari kita masih bisa hidup. Banyak contoh, banyak kejadian orang meninggal dunia mendadak, nggak masuk akal. Kok kemarin saya ketemu saya sehat, biasa gagah, kok sudah mati? Emang kenapa? Tabrakan ternyata. Seperti yang terjadi kemarin di Malang, di Bogor ya. Beberapa orang yang meninggal dunia dalam 5 detik. Ada tentara juga. Nah seperti itu, kita takutnya keburu mati, belum sempat beribadah, belum sempat hadir pengajian. Belakang kita nanti di akhirat. Begitu ditanya dalam kubur, "Mana berkah siapa Tuhanmu?" Nggak bisa jawab. Karena kita jarang ibadah kepada Allah, sehingga tidak mengenal Tuhan. Karena tidak memenuhi hak-hak Allah, melupakan kepada Allah. Makanya ketika ditanya kalau lupa siapa Tuhan, lupa dia. Karena nggak pernah menyembah Allah, nggak pernah beribadah kepada Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali ada 3 perkara. Walaupun orangnya sudah mati, nggak bisa beramal lagi, nggak bisa sholat lagi, nggak bisa ngaji lagi, nggak bisa beraktivitas lagi, namun pahala terus mengalir ke alam kuburnya. Yang pertama, sodakotin jariyatin, sodakot jariyah. Yang dimaksud sodakot jariyah itu sodakot yang pahalanya terus mengalir kepada orang yang sodakohnya, walaupun orang yang sodakohnya sudah berada di alam kubur, sudah meninggal dunia, tapi terus mengalir. Contohnya sedekah jariyah, sedekah untuk pembangunan mushola, sedekah untuk pembangunan masjid, sedekah untuk pembangunan pesantren. Selama mushola, masjid, pesantren itu ada dalamnya dan dipakai sholat, dipakai ibadah, dipakai ngaji, maka selama itu pula terus pahala mengalir ke alam kuburnya, walaupun yang sedekahnya sudah berada di alam kubur. Itulah yang disebut sedekah jariyah. Jadi kita harus punya pensiunan pahala. PNS, Polri, TNI ketika masih aktif dapat gaji setiap bulan. Begitu sudah pensiun, kerjanya dinasnya berhenti, tapi tetap dapat gaji pensiunan. Kalau di dunia kita pengen punya gaji pensiunan, walaupun kita tidak bekerja tapi tetap dapat gaji. Nah, apakah kita nggak mau punya pensiunan pahala walaupun kita sudah nggak bekerja di alam dunia karena kita sudah mati, tapi pahala terus ngalir kita. Nah, kalau mau, ya biasakan sedekah jariyah. Kalau kita lewat di jalan raya ada yang minta sedekah buat rumah pesantren, apa salahnya 5.000, 2.000, 5.000? Itu kita buat kita sendiri nanti, asal diniatin dengan yang beragama. Kalau untuk pembangunan pesantren atau masjid, selama masjid itu ada di alam dunia dan dipakai sholat kalau tetap, maka selama itu pula terus ngalir pahala kita. Padahal kita sedekahnya masih berapa? Cuma 50.000 sekali doang, kan? Tapi itu pahala ngalir. Yang kedua, ilmu yutaqawwi atau ilmu yang dimanfaatkan. Kita punya ilmu, diamalkan, dimanfaatkan, diajarkan kepada orang lain. Kemudian kita meninggal, orang lain yang pernah kita ajarkan ilmu, dia mengamalkan ilmunya. Selama orang itu mengamalkan ilmunya, maka selama itu pula ngalir pahala
keuntungan orang berilmu, punya pensiunan pahala. Awaladin solih yakulah, atau anak yang soleh yang suka mendoakan orang tuanya, walaupun orang tuanya kedua-duanya bapaknya ibunya sudah meninggal dunia. Alhamdulillah kedua orang tuanya meninggalkan anak yang soleh, anaknya yang soleh masih hidup di alam dunia. Maka setiap kali anak yang soleh itu beribadah, apapun ibadah yang dilakukannya, baik sholat, puasa, sedekah, baca Quran, zikir dan sebagainya, secara otomatis pahala langsung ngalir ke alam kubur orang tuanya. Karena dia bisa menjadi anak soleh, itu jasa orang tua. Itulah untungnya punya anak yang soleh. Enggak apa-apa kita punya anak bertitel profesor, dokter, insinyur, dokter Andes, SH, SHI, MSI, MBA, apalagi banyak Pak. Iya. MBA, MPR bocor. Silakan, nggak apa-apa. Yang penting anak kita soleh. Yang penting soleh, nggak apa-apa. Jadi ini juga jadi pejabat juga yang kan soleh. Tapi pejabat yang soleh, bukan pejabat yang jolim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau umpama kita nggak punya yang 3 perkara, sedekah jariyah nggak pernah, misal ilmu dan nggak pernah ngajar ilmu agama, misal anak soleh, anak badung semua yang soleh. Nah, lalu apa yang kita harapkan dalam kubur dari pahala yang mengalir? Berarti tidak ada. Nah, maka kata Nabi, "Farhamu mautakum." Sayangilah orang yang sudah mati di antara kamu. Misal orang tua kita sudah meninggal dunia, kita masih diperintahkan oleh agama, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk berbuat baik kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Jadi nggak ada putus hubungan dengan orang tua yang meninggal dunia. Kita masih diperintahkan untuk menyayangi, untuk berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal dunia. Hadisnya Rasulullah bersabda, "Farhamu mautakum." Sayangilah orang yang sudah mati di antara kalian. Apalagi kalau orang yang sudah meninggal dunia tersebut orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Jasanya nggak bisa dibayar, yaitu orang tua kita, bapak kita, ibu kita sudah meninggal dunia. Jangan putus hubungan. Sayangi mereka walaupun sudah beda alam. Caranya ziarahi kuburannya, baca yasin di atas kuburannya, setiap malam kirim pahala yasin. Kemudian kita kalau punya rezeki, punya sedekah kepada anak yatim, kepada fakir miskin atas nama orang tua kita, insya Allah sama orang tua kita dalam kubur. Itulah cara berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal dunia. Jangan lupa kalau kita ziarah ke makam orang tua kita atau ke makam saudara-saudara kita di pekuburan, jangan lupa, yuk kita amalkan. Baca. Iya. Apa itu? Itu Pak Adam apa? Oh. Ya, saya jatuh. Ya Pak Adam bukan kita akhirnya. Baik. Jangan lupa kita amalkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 97 terdapat sebuah hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yaqulu salasa marat inda qabri mayyit, Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin la tu'adzib hadzal mayyit." Kalau mayitnya laki-laki, la tu'adzib hadhil mayyidah, kalau mayitnya perempuan. Kalau mayitnya banyak lebih dari 2, haula'il amwat illa rufi'at lahu illa rufi'at anhul adabu yauma yunfahu bisur. Ini hadis. Hadisnya ada dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 97. Yuk kita artikan hadis yang tadi. Qala telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min abdin," tiadalah ada dari seorang hamba, yang dulu ia mengucapkan salasa marat sebanyak 3 kali ucapan, indah qabri mayyitin, di atas kuburan mayit. Artinya ketika kita ziarah ke makam orang tua kita, kita baca ini 3 kali.
illa rufi'ah, melainkan akan diangkat oleh Allah anhu dari si mayit tersebut opo al ajabu, ajab kuburnya. Yauma yubahu fisur, sampai datangnya hari kiamat, itu mayit enggak akan diajak oleh Allah di alam kuburnya sampai datangnya hari kiamat. Kalau kita ketika kita ziarah ke makam orang tua kita di pekuburan, kita baca Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad la tu'addil hajal mayit. Artinya, ya Allah, dengan haknya Tuhan kami, penghulu kami Nabi Muhammad, dan dengan haknya keluarga Nabi Muhammad, la tu'addil hajal mayit. Ya Allah, jangan kau ajab, jangan kau siksa ini mayit di alam kuburnya. Maka diangkat siksa kuburnya. Mayit diselamatkan oleh Allah dari adab kubur sampai datangnya hari kiamat. Ya, maka kita baca ayat ini 3 kali di atas kuburan orang tua kita. Sering dibaca nggak kalau jalan ke kuburan orang tua? Hah? Lewat. Kenapa nggak dibaca? Belum tahu kali ya. Nah, sekarang tahu keterangannya nih. Udah apa belum? Pendek kok. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad la tu'addib hajal mayit. Udah gitu doang. Dibaca 3 kali kalau kita ziarah ke makam orang tua kita di pekuburan. Sayang kalau nggak dibaca, faedahnya luar biasa. Menyebabkan mayit oleh Allah diselamatkan dari adab kubur sampai datangnya hari kiamat. Pekerjaannya ringan, tapi fadilahnya luar biasa untuk mayit. Sayang kalau nggak dibaca. Pokoknya setiap kali kita berziarah ke makam, baik makam orang tua atau saudara kita atau guru kita, baca ini 3 kali di atas kuburannya sebelum kita hadiah, sebelum kita baca yasin, sebelum kita baca yang lainnya. Atau bisa bacaan tersebut dimasukkan dalam doa setelah beres hadiah. Yuk kita baca bareng-bareng 3 kali, mudah-mudahan hafal ya. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad la tu'addib hajal mayyit. Sekali lagi, Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad la tu'addib hajal mayyit. Terakhir, Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad la tu'addib hajal mayyit. Kalau mayitnya laki-laki, hajal mayyit. Tapi kalau mayitnya perempuan, hadil mayyitah. Kalau kuburannya banyak, jangan hajal mayyit, jangan hadil mayyitah. Itu untuk seorang mayit. Kalau banyak lebih dari 2, haula'il amwat. Allahumma ya Allah bihaqqi, dengan haknya Sayyidina Muhammad, penghulu kami Nabi Muhammad, wa ali Sayyidina Muhammad, dan dengan haknya keluarga penghulu kami Nabi Muhammad, la tu'adzib, janganlah engkau ajab, janganlah engkau siksa haula'il amwat, seluruh mayit-mayit yang ada di kuburan ini. Kalau kubur mayitnya banyak, hafal ya. Coba kita ulangi 3 kali, mudah-mudahan hafal. Tapi walaupun sudah hafal, kalau nggak diamalkan biasanya hilang lagi, lupa lagi, makanya diamalkan. Nah, langsung amalkan. Sekarang langsung dia ke makam orang tua. Lu jauh Pak Ustaz orang tuanya di Jawa, ya nggak apa-apa. Kami jalan kalau ada duitnya. Nah, langsung jalan orang tua tuh, langsung diamalkan ilmunya tuh. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad la tu'addib hajal mayyit. Coba kalau sekarang untuk mayit perempuan, Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad la tu'addib hadhil mayyitah. Nah, sekarang kuburannya banyak, mayitnya banyak. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad la tu'addib haula'il amwat. Kalau mayitnya 1. Kalau mayitnya 2, mayitani. Kalau mayitnya banyak, amwat. Nah, itu dibaca 3 kali di atas kuburan orang tua kita. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali
Sayyidina Muhammad la tu'atin hadzal majlis. Demikian taklim kita pagi hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mari kita tutup taklim kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Man fi halakihi sholal Islam wal muslimin.